Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dengan kuliah kita, Arsitektur Partisipatif. Pada pertemuan yang lalu, kita telah memahami tentang definisi dan jenis partisipasi. Pada kali ini, kita akan membahas tentang tingkatan partisipasi tersebut. Ada banyak teori tentang tingkatan partisipasi. Kali ini kita akan membahas tentang 5 teori yang disampaikan masing-masing oleh Arnstein, Kenji dan Greenwood, Slaney-Clason dan Miller, Michelson, dan terakhir adalah Preti. Masing-masing dari mereka memberikan beberapa level daripada kegiatan partisipasi atau bentuk partisipasi tersebut. Namun, yang khas pada Arnstein, kita akan mendapatkan 3 kelompok besar dalam tingkatan partisipasi ini. Mengacu daripada Arnstein, kita bisa mengatakan bahwa yang lainnya juga memiliki tingkatan yang mirip seperti Arnstein. Tingkatan tersebut adalah, yang pertama adalah non-participation. Dalam hal ini, sebetulnya tidak ada partisipasi sama sekali dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Masyarakat hanya diberitahukan, masyarakat hanya dirangsang saja untuk ikut atau terlibat, namun tidak dalam. Kemudian, tingkatan yang kedua adalah degrees of tokenism. Di sini, masyarakat sudah diberitahukan tentang adanya sebuah kegiatan pembangunan. Masyarakat juga dimintain saran, namun masyarakat tidak bisa atau tidak boleh memutuskan. Kemudian, level atau tingkatan yang ketiga adalah degrees of citizen power. Dalam hal ini, inilah yang dikatakan terdapat partisipasi yang paling tinggi, di mana masyarakat betul-betul bisa memulai sebuah kegiatan atau sebuah pembangunan mulai dari awal berinisiatif untuk melakukan apa, merencanakan apa, hingga kemudian dalam pemanfaatannya. Nah, semuanya ini akan kita paparkan lebih lanjut kemudian. Tingkatan atau level yang pertama adalah non-participation level. Ini adalah bentuk partisipasi yang paling lemah. Arnstein membagi bentuk partisipasi ini menjadi 3. Yang pertama adalah manipulation atau manipulasi. Dalam hal ini, relatif tidak ada komunikasi sama sekali. Tujuan daripada kegiatan hanya untuk memberikan masukan kepada si masyarakat, agar masyarakat pada akhirnya mau menerima program-program yang diberlakukan untuk mereka atau yang akan dilakukan terhadap lingkungan mereka. Masyarakat tidak tahu sama sekali tujuan daripada program-program ini apa, tapi hadir dalam forum komunikasi itu. Kehadirannya inilah yang dikatakan sebagai manipulasi, bahwa masyarakat dilibatkan, tapi hanya absennya saja, kehadirannya saja yang diperhitungkan. Yang kedua adalah terapi. Dalam hal ini, sudah ada komunikasi tapi sifatnya terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah, bukan dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah informing. Dalam hal ini, informasi sudah diberikan kepada masyarakat. Namun, masyarakat tidak bisa memberikan timbal balik. Masyarakat tidak bisa memberikan saran. Masyarakat tidak bisa memberikan feedback terhadap informasi yang mereka peroleh. Apalagi untuk memberikan saran, untuk memberikan masukan, dan memutuskan. Jadi tidak ada sama sekali dalam hal ini. Nah, ketiga bentuk partisipasi ini dikategorikan sebagai level non-participation atau tidak ada sama sekali partisipasi dari si masyarakat. Senada dengan Arnstein, Preti juga mengatakan terdapat beberapa bentuk dari partisipasi di level ini. Yang pertama yaitu partisipasi pasif atau manipulatif. Dalam hal ini,
seperti yang dikatakan oleh Einstein, bahwa masyarakat sudah mendapatkan informasi, masyarakat mengetahui apa yang sedang terjadi atau apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan pemerintah di kampung atau di lingkungan mereka, atau program apa yang akan diberikan kepada mereka. Namun, masyarakat tidak memberikan tanggapan. Jikapun masyarakat memberikan, ini tidak ditindaki atau tidak dilanjutkan. Informasi yang diberikan atau informasi yang beredar pada pembangunan tersebut lebih diperuntukkan kepada kalangan profesional yang mungkin saja akan melakukan pembangunan tersebut. Artinya, informasi tersebut lebih banyak diketahui oleh orang-orang di luar daripada lingkungan yang akan dibangun. Jadi di luar dari kelompok masyarakat yang akan dikenai pembangunan. Selanjutnya, berbeda dari Einstein yang memberikan bentukan 3 partisipasi dalam tingkatan atau level ini, Preti hanya memberikan 2 bentuk. Bentuk yang kedua adalah partisipasi informatif. Ini mirip seperti level Einstein yang mengatakan di bentuk yang ketiga, yaitu informing, di mana masyarakat dilibatkan dalam hal diberi pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi masyarakat tetap tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atau terlibat di dalam proyek secara keseluruhan. Ketepatan hasil itu hanya dibahas bersama, namun tidak diputuskan bersama masyarakat. Sedikit berbeda dari keduanya, Vennie-Claassen dan Miller memberikan 2 bentuk partisipasi pada level atau tingkatan partisipasi ini. Vennie-Claassen dan Miller mengatakan yang pertama adalah token participation. Dalam hal ini mirip dengan level atau bentuk manipulasi yang dipaparkan oleh Einstein maupun Preti. Di sini dikatakan bahwa ada kebijakan yang sekedarnya diberikan kepada masyarakat namun sebatas simbolis. Misalnya saja, ada pemerintah yang datang ke sebuah lokasi atau sebuah tempat menghubungi pihak pemerintah setempat, RT, RW, dan seterusnya. Kemudian memberikan sebuah pengetahuan atau pemahaman bahwa di sini akan ada sebuah pembangunan, sebuah program, kemudian dilakukan seremoni-seremoni. Hal ini terjadi di level atau bentuk partisipasi ini. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai manipulasi daripada partisipasi, karena tidak ada sebetulnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini. Yang kedua yaitu passive participation. Mirip seperti partisipasi pasif yang disampaikan oleh Preti, namun juga mirip dengan informing dan partisipasi informatif yang telah disampaikan oleh Einstein dan Preti, di mana ada suatu inisiatif dari pemerintah, kemudian masyarakat diberikan informasinya, disampaikan akan ada apa di dalam lingkungan mereka, namun tidak dilibatkan lebih lanjut. Keduanya ini atau keseluruhan daripada apa yang disampaikan oleh Einstein, Vennie-Claassen dan Miller maupun Preti pada akhirnya akan membuat kemarahan dari masyarakat. Masyarakat tetap saja merasa tidak terlibat dalam proses pembangunan. Nah, untuk itu dibuatlah atau dikatakanlah oleh yang lainnya tentang bentuk partisipasi yang lain. Bentuk itu adalah yang disebut pemekaan oleh Michelson. Pada dasarnya, bentuk kegiatan atau bentuk partisipasi ini adalah dalam rangka untuk membuat masyarakat peka terhadap pembangunan di wilayah mereka. Dimaksudkan agar masyarakat mau menerima pembangunan di lingkungan mereka. Dengan maksud masyarakat mampu menanggapi secara positif terhadap proyek-proyek yang akan dilakukan di
lingkungan mereka. Artinya di sini masyarakat hanya digugah, hanya diberikan sebuah rangsangan untuk mau melakukan perubahan pada kampungnya, mau membangun atau mau dikenai pembangunan, tapi pada dasarnya tidak terlibat di dalam proses pembangunan itu sama sekali. Nah, kemudian disinilah si Kenji dan Greenwood mengeluarkan sebuah bentukan yang disebut compliance, di mana dikatakan bahwa pembangunan atau proyek yang ada di sebuah lingkungan itu hanya dalam rangka untuk pemenuhan keinginan-keinginan semata, untuk meredakan amarah-amarah daripada si masyarakat. Jadi misalnya di tempat mereka ada sebuah gejolak, ada sebuah kondisi situasi sosial budaya yang sedemikian rupa, agar mereka lebih tenang, agar mereka lebih tentram, kemudian dikenailah pembangunan dalam rangka untuk membuat tenang mereka-mereka yang berada di dalamnya, padahal belum tentu merupakan aspirasi dari keseluruhan masyarakat yang tinggal di sana. Selanjutnya, tingkatan atau level partisipasi yang kedua yang disampaikan oleh Arnsten adalah degrees of tokenism. Dalam hal ini, baik Arnsten, Kenji and Greenwood, Veneklasen and Miller, serta Preti menyampaikan bentuk yang sama, yaitu consultation atau participation by consultation atau partisipasi konsultatif. Pada bentuk partisipasi ini, sudah ada komunikasi dua arah dari pemerintah ke masyarakat maupun dari masyarakat ke pemerintah. Pemerintah telah menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang program-program yang akan dikenai pada masyarakat. Pemerintah sudah menyampaikan tentang pembangunan-pembangunan yang akan dilakukan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Dan kemudian masyarakat juga sudah diberikan kesempatan untuk memberikan usulan-usulan atau aspirasi tentang keinginan dan kebutuhan mereka. Dalam hal ini, Preti mengatakan bahwa dalam rangka agar masyarakat mampu memberikan informasi, mampu memberikan usulan atau mampu memberikan aspirasi, ada pihak luar yang bisa membantu si masyarakat ini agar masyarakat tahu tentang keinginan atau kebutuhan-kebutuhan mereka. Namun bisa jadi pihak luar ini juga membisikkan segala sesuatu yang diinginkan oleh si pemerintah. Jadi bukan berarti si masyarakat menjadi lebih paham. Meskipun demikian, bisa jadi juga pihak luarnya betul-betul memiliki cita-cita yang murni. Nah, dalam bentuk partisipasi ini, meskipun sudah ada komunikasi dua arah, tapi tetap saja tidak ada jaminan bahwa usulan atau aspirasi daripada si masyarakat itu akan dikerjakan, akan dilaksanakan, atau akan menjadi titik tolak perubahan. Karena itu tadi hanya dilakukan dalam rangka seolah-olah ada partisipasi, seolah-olah sudah ada aspirasi, namun belum tentu menjadi sebuah keputusan dalam pembangunan. Sedikit mirip dengan consultation, Arnsten juga menyampaikan ada bentukan yang lain, yaitu placation. Dalam hal ini, masyarakat coba ditentramkan. Kalau pada consultation, masyarakat sepertinya dijanjikan. Namun pada placation ini, masyarakat diberikan kewenangan untuk memberikan usulan. Telah ada sebuah kegiatan perencanaan usulan, namun kewenangan tetap berada di tangan pemerintah. Pemerintah tetap menahan kewenangan masyarakat agar pembangunannya tetap disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Selanjutnya, bentukan yang lain yang disampaikan baik oleh Preti, Veneklasen, dan Miller maupun kemudian adalah Mikkelsen, mereka mengatakan sedikit lebih mirip dengan nama yang berbeda, yaitu partisipasi insentif oleh si Preti, kemudian participation for material incentive oleh Veneklasen dan Miller, dan contribution oleh Mikkelsen. Pada dasarnya, mereka bertiga menyampaikan bahwa ada partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.
masyarakat mau melakukan sebuah kegiatan, mau dengan sukarela melakukan partisipasi. Tapi partisipasi ini sebatas bahwa mereka ingin melakukan, mereka ingin berkontribusi. Namun mereka juga tidak paham, mereka juga tidak tahu bahwa pembangunan itu maksudnya apa. Kemudian dalam hal ini partisipasi yang diberikan oleh masyarakat bisa jadi karena masyarakat dikatakan akan mendapat upah dari pembangunan itu, maka mereka berkontribusi dengan memberikan tenaga. Atau masyarakat akan diberikan sebuah bayaran, atau kemudian masyarakat dijanjikan akan hal-hal yang lainnya, sehingga kesukarelaan mereka akibat adanya insentif yang akan diberikan oleh pemerintah. Itu sebabnya dalam seluruh bentuk partisipasi ini masih dikategorikan sebagai degrees of tokenism, di mana pemerintah hanya melakukan pengguguran kewajiban semata, bahwa kebijakan yang diberlakukan hanya sekedarnya saja. Tingkatan atau level partisipasi yang terakhir yaitu degrees of citizen power. Dalam hal ini, Preti dan juga Van Miller mengatakan yang pertama dari bentukan partisipasi ini adalah partisipasi fungsional atau functional participation. Dalam hal ini, masyarakat membentuk kelompok setelah ada keputusan bersama. Artinya ada keputusan dari pemerintah dan masyarakat bersama-sama, kemudian masyarakat membentuk kelompok-kelompok. Dalam pembentukan kelompok ini, pada tahapan awal, masyarakat masih sangat bergantung kepada pihak luar. Kemudian, Michelson sendiri mengatakan dalam bentuk yang lain yaitu bentuk partisipasi keterlibatan aktif. Di sini hampir mirip seperti functional participation, di mana masyarakat sudah terlibat dalam mengidentifikasi masalah, peluang, potensi, dan hambatan, kemudian terlibat juga dalam perencanaan dan strategi, terlibat juga dalam menentukan pelaksanaan proyeknya seperti apa, terlibat juga dalam evaluasi, monitoring, bahkan juga mitigasinya. Nah, ini dikatakan keterlibatan aktif dari masyarakat. Meskipun dalam hal ini masyarakat masih sangat didampingi oleh pihak lain atau pihak luar atau dari pemerintah itu sendiri. Kemudian selanjutnya, Arnsten dan Kenji and Greenwood mengatakan dalam bentuk yang lain yaitu cooperation atau partnership atau kemitraan. Keduanya mengatakan bahwa masyarakat sudah bermitra dengan pemerintah. Masyarakat ikut menjadi sejajar dengan pemerintah, terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Masyarakat punya kesempatan untuk bernegosiasi dan melakukan kesepakatan-kesepakatan bersama pemerintah. Bentuk partisipasi berikutnya adalah apa yang disampaikan oleh Preti dan Van Miller, yaitu partisipasi interaktif atau interaktif participation. Dalam hal ini, masyarakat sudah ikut dalam menganalisis, masyarakat ikut merencanakan, bahkan masyarakat juga ikut dalam menentukan atau penguatan kelembagaan. Ada metode interdisipliner di dalam kegiatan ini, di mana masyarakat memiliki peran untuk mengontrol pelaksanaan keputusan mereka, sehingga terdapat andil dalam proses kegiatan pembangunan secara keseluruhan. Seiring dengan itu, Kenji dan Greenwood mengatakan ada bentukan partisipasi yang disebut dengan co-learning atau collaborative learning. Di sini masyarakat belajar dari interaksi antar mereka. Ada interaksi sosial yang terjadi di dalam lingkungan mereka sehingga mereka menjadi paham dengan peran-peran mereka. Sehingga mereka menguatkan kelembagaan di dalam wilayah mereka atau di dalam lingkungan mereka. Kemudian Arnsten mengatakan bahwa
Bentukan lainnya yaitu delegated power atau pendelegasian kekuasaan. Hampir mirip seperti co-learning dan yang lainnya, bahwa pemerintah mulai memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus dirinya sendiri, mengurus kepentingannya sendiri. Masyarakat sudah mulai memiliki kekuasaan yang jelas dan bertanggung jawab atas segala keputusan-keputusan mereka. Itu sebabnya masyarakat mulai pandai di sini, mulai diberikan kekuatan untuk membuat lembaga atau kelompok-kelompok swadaya dari mereka sendiri. Nah, Michelson kemudian mengatakan ada bentukan keterlibatan sukarela. Dengan mereka menjadi paham, dengan mereka menjadi tahu, dengan mereka menjadi kuat dengan kelembagaan-kelembagaan yang mereka bentuk, mereka akhirnya menjadi sukarela, mau dengan senang hati melakukan keterlibatan terhadap proses pembangunan, karena mereka juga akan menentukan arah, strategi, dan kebijakan daripada pembangunan yang menjadi bagian dari kehidupan dalam lingkungan mereka. Bentuk partisipasi yang terakhir yang disampaikan oleh Preti, Van Eekhuizen and Miller maupun Michelson pada tingkatan atau level partisipasi degrees of citizen power, yaitu adalah self-mobilization atau kemandirian, di mana dalam hal ini masyarakat bersama-sama mengidentifikasikan kebutuhan, mengupayakan jalan keluar, kemudian merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, masyarakat sudah memiliki inisiatif bagaimana kemudian mereka akan memecahkan permasalahan-permasalahan mereka. Setara dengan itu, Arnstein mengatakan bentuk ini dinamakan dengan citizen control atau pengendalian warga, di mana masyarakat sepenuhnya mengelola berbagai kegiatan untuk kepentingannya sendiri. Mereka menyepakati bersama dan tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakat sudah bisa bernegosiasi dengan pihak lain atau pihak luar atau pihak ketiga, pihak yang memiliki modal, pihak yang memiliki pengetahuan, pihak yang mampu memberikan motivasi, dan lain sebagainya. Dan dalam hal itu, Kenzie and Greenwood mengatakan ini adalah bagian daripada bentuk partisipasi collective action, yaitu masyarakat punya inisiatif dalam melakukan pembangunan. Nah, inilah yang kemudian dikatakan degrees of citizen power, bahwa masyarakat punya kekuatan, bahwa pembangunan itu dilakukan oleh masyarakat, bahwa pembangunan dilakukan untuk masyarakat, dan bahkan diusulkan juga oleh masyarakat. Demikian kuliah arsitektur partisipatif kita. Kita akan ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.